Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau membahas terkait proyek Kapita Selecta Matematika Terapan 2 dengan materi Hosoya Strangle dan aplikasinya. Dengan anggota yang pertama Gayu Kuncoro Jati dengan NIM K1B0160053, kemudian Indah Purnama Sulaiman dengan NIM K1B0171002, kemudian Nurul Fikriyatil Anikoh dengan NIM K1B0171064, dan yang terakhir Opa Mustafa dengan NIM K1B0171068. Kemudian outline yang akan dibahas pada proyek kali ini, yang pertama definisi Hosoya Strangle, kemudian sifat dari Hosoya Strangle, kemudian dari matriks Hosoya Strangle akan diaplikasikan, yaitu yang pertama membentuk matriks tak simetris, kemudian dari matriks tak simetris tersebut akan dilihat nilai eigen, vektor eigen, serta diagonalisasi matriks tak simetrisnya. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi dari Hosoya Strangle akan dilihat membentuk graf. Kemudian dari Hosoya Strangle juga dapat membentuk matriks anti diagonal dan matriks segitiga miring. Kemudian dari matriks anti diagonal itu akan dilihat nilai eigen serta polinomial karakteristiknya. Sedangkan untuk matriks segitiga miring pada Hosoya Strangle akan dilihat determinannya. Yang pertama, definisi Hosoya Strangle. Hosoya Strangle atau Fibonacci Triangle atau segitiga Fibonacci merupakan susunan bilangan segitiga seperti bilangan segitiga Pascal, namun di sini disusun berdasarkan bilangan Fibonacci. Setiap bilangannya adalah jumlah dari dua bilangan, baik dari diagonal kiri atas maupun dari diagonal kanan atasnya. Nah, untuk rumus relasi rekulennya dapat dicari sebagai berikut. Hn, J sama dengan Hn-1, J ditambah dengan Hn-2, J. Itu untuk definisi dari setiap bilangan yang merupakan penjumlahan dari diagonal kiri atas. Sedangkan untuk definisi rumus penjumlahan dari diagonal kanan atasnya itu sama dengan Hn, J sama dengan Hn-1, J-1 ditambah dengan Hn-2, J-2 dengan nilai J-nya itu antara 1 sampai dengan N. Kemudian dengan nilai awalnya itu H1,1 sama dengan H2,1 sama dengan H2,2 sama dengan H3,2 sama dengan 1. Dan untuk susunan bilangan segitiga Fibonacci dapat dibentuk sebagai berikut pada gambar di bawah. Selanjutnya, sifat dari Hosoya Strangle. Yang pertama, dua diagonal terluar bilangan adalah bilangan Fibonacci. Dapat dilihat dua diagonalnya itu merupakan bilangan-bilangan urutan dari bilangan Fibonacci dari F1 sampai dengan Fn. Kemudian bilangan pada baris vertikalnya adalah kuadrat dari bilangan Fibonacci. Dapat dilihat dari garis vertikalnya itu 1149 yang merupakan kuadrat dari bilangan Fibonacci, yaitu 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Serta yang terakhir, semua bilangan yang lain merupakan hasil kali dua bilangan Fibonacci yang berbeda yang lebih dari 1. Nah, dapat dilihat di sini, misal contohnya itu bilangan atau angka 6, 10, 15, 16, di mana merupakan perkalian dari dua bilangan Fibonacci yang berbeda. Misalnya 6, itu perkalian dari bilangan Fibonacci 3 dengan 2. Selanjutnya, aplikasi dari Hosoya Strangle yang pertama yaitu akan membentuk matriks tak simetris. Nah, matriks tak simetris dari Hosoya Strangle ini dikenal juga sebagai matriks backslash atau matriks garis miring terbalik, karena nanti pembentukan matriks tak simetrisnya itu dari Hosoya Strangle yang berbentuk garis miring terbalik. Dan kemudian nanti
rank dari matriks backslash ini mempunyai ranknya sama dengan 1. Kemudian untuk bentuk matriks tak simetrisnya dimisalkan B, M, N, T dengan 3 variabel yaitu M, N, dan T, di mana setiap variabel M, N, T-nya itu merupakan bilangan positif dengan nilai M sama T-nya itu kurang dari sama dengan N. Nah, dapat dibentuk matriks backslash atau matriks garis miring terbalik sebagai berikut, dengan S-nya itu merupakan T-1 dan RI-nya itu merupakan M plus N dikurangi 1 ditambahkan dengan I, di mana I-nya itu bernilai 0, 1, sampai dengan S. Kemudian di sini dapat dilihat dari gambar-gambar berikut, itu menunjukkan matriks backslash untuk B3,7,5 serta B1,7,7 atau sama dengan juga B7. Nah, tadi sesuai dengan definisi matriks backslash ini diambil dengan 3 variabel yaitu M, N, T dengan masing-masing variabel yang berikut. M-nya itu merupakan titik persimpangan diagonal garis miring terbaliknya. Kemudian untuk variabel atau titik N itu merupakan garis miring diagonalnya, dan untuk titik atau variabel T-nya itu merupakan ukuran matriksnya. Nah, dapat dilihat pada contoh berikut di sini, contoh matriks backslash-nya itu B3,7,5, di mana 3 itu merupakan titik persimpangan diagonal garis miringnya. Dari 1, 2, 3 di sini persimpangannya. Kemudian untuk 7-nya itu ukuran dari si Hosoyas triangle-nya sampai dengan 7, dan 5-nya itu merupakan bentuk dari matriks backslash-nya itu berukuran atau berordo 5 kali 5. Nah, untuk selanjutnya secara eksplisit dapat dibentuk matriks BMN, T atau matriks backslash itu yang entry-entry-nya itu dapat dirumuskan HR, M sama dengan FM kalikan dengan FR min M plus 1, di mana F ini merupakan bilangan-bilangan Fibonacci. Nah, misalnya pada matriks B3,7,5 di sini pada entry satu-satunya itu 26. Nah, di sini diwakili oleh HR 0,M, maka dapat ditentukan bahwa R0-nya itu sama dengan 9 dan M-nya itu sama dengan 3, sehingga sesuai dengan rumus untuk entry H9,3 yaitu sama dengan F3 dikalikan dengan F7, yaitu sama dengan 2 kalikan 13 sama dengan 26, sehingga diperolehlah entry pada titik 1,1 itu 26. Kemudian untuk nilai eigen, vektor eigen, serta diagonalisasi matriks dari matriks tak simetris dapat dijelaskan atau dapat diperoleh dari proposition 2.4 dari jurnal referensi kami yang nanti akan dilihat di slide terakhir. Jadi dimisalkan matriks backslash yang tadi itu sama dengan B aksen yang merupakan matriks garis miring terbalik atau backslash tadi, di mana mempunyai nilai eigennya itu nilai lambdanya itu sama dengan 0, maka multiplisitasnya itu nanti sebanyak T-1. Sedangkan untuk nilai eigen yang lain yaitu trace B aksen dengan multiplisitasnya itu 1. Jadi untuk nilai eigen dari matriks backslash ini ada 2, yaitu bernilai 0, maka nanti multiplisitas atau dimensi dari basisnya itu sebanyak T-1. Kemudian untuk nilai eigen yang lainnya itu trace B aksen atau penjumlahan dari diagonalnya itu dengan multiplisitasnya itu sebanyak 1. Nah, kemudian yang kedua, untuk vektor eigen yang dibentuk dari matriks backslash itu tadi sesuai dengan multiplisitasnya itu T-1 misalkan S, maka vektor eigen yang dibentuknya sebagai berikut sebanyak S. Kemudian yang terakhir dari matriks B aksen itu dapat didiagonalisasi. Artinya terdapat matriks P yang dapat mendiagonalisasi matriks B aksen itu. Artinya perkalian
P inverse kalikan dengan B aksen kalikan dengan matriks P nanti sama dengan matriks diagonal, di mana entry-entry pada diagonalnya itu, diagonal utamanya itu merupakan nilai eigen dari matriks backslash itu. Sehingga nanti memudahkan untuk pencarian perkalian B aksen sebanyak N itu sama saja dengan perkalian dari matriks P dikalikan dengan matriks D sebanyak N-nya itu dikalikan dengan P inverse. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Fikriatil Anikoh. Ya, baik, selanjutnya yaitu membahas tentang graf pada Hosoyas Triangle. Di sini menjelaskan tentang matriks ketetanggaan dan Hosoya Triangle. Matriks ketetanggaan adalah matriks yang dibangun dengan mengambil setiap entry dari matriks persimetrik B N modulo 2, di mana N kongruen 2 modulo 3. Sedangkan graf Hosoya Triangle adalah graf yang terbentuk dari graf lengkap dengan loop di setiap simpulnya sebagai sebuah komponen dan komponen lainnya adalah beberapa simpul yang terisolasi. Artinya, terisolasi di sini adalah simpul yang terhubung dan tidak mempunyai sisi. Kemudian terdapat proposisi 2.7 yang buktinya terdapat di jurnal referensi. Jika terdapat K lebih dari sama dengan 0, N sama dengan 3K plus 2, maka graf dari matriks ketetanggaan yang sesuai dengan Bn modulo 2 adalah graf lengkap dengan 2 kali K plus 1 simpul dengan loop di setiap simpulnya dan terdapat K simpul terisolasi. Contohnya yaitu terdapat pada tabel yang pertama dengan K sama dengan 0, di sini diketahui matriksnya 2 kali 2 dengan grafnya mempunyai 2 simpul, setiap loop di setiap simpulnya, dan tidak ada simpul yang terisolasi. Kemudian untuk K sama dengan 1, dapat dibentuk matriks 5 kali 5 dengan grafnya yaitu mempunyai 5 simpul, dengan 4 simpul mempunyai loop, dan 1 simpul terisolasi. Kemudian dengan K sama dengan 2, terdapat matriks ordo 8 kali 8 yang mempunyai grafnya 8 simpul, dengan 6 simpul mempunyai loop dan 2 simpul terisolasi. Yang kemudian K sama dengan 3 dapat dibentuk matriks ordo 11 kali 11 dengan grafnya mempunyai 11 simpul, 8 simpul dengan loop di setiap simpulnya, dan 3 simpul terisolasi. Kemudian di sini menjelaskan matriks antidiagonal dan matriks segitiga miring Hosoya Triangle. Matriks antidiagonal adalah matriks di mana entry dari antidiagonal adalah poin dari median atau titik tengah H. Dilihat gambar 2A, misalkan A adalah matriks ukuran N kali N, kemudian vektor eigen dari matriks A membentuk baris dari matriks persegi baru yaitu E, di mana entry bukan 0 dari E berada di diagonal dan antidiagonal. Diagonal E dibentuk oleh semua titik dalam garis horizontal H, sedangkan antidiagonal dari E adalah antidiagonal yang sama dari E. Kemudian pada gambar 2B, perhatikan bahwa setiap entry pertama dari baris A terletak di diagonal garis miring terbalik ke N dari H. Sedangkan setiap entry pertama dari baris E terletak di diagonal garis miring terbalik pertama dari H. Matriks E dapat dilihat secara geometris sebagai persilangan di H, di mana hanya entry bukan 0 dari E adalah entry N pertama dari median dari H dan entry dari baris ke N. Di sini menjelaskan vektor eigen dari A memiliki entry negatif, tetapi di H semua entry positif. Jadi, representasinya bukan geometris yang sempurna. Oleh karena itu, untuk mendapatkan representasi geometris yang baik dari vektor eigen A menggunakan konvensi, hanya untuk jenis vektor eigen,
Asumsikan bahwa entry negatif vektor agent A diwakili oleh titik di sisi kiri dari median H. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait nilai eigen dan vektor eigen dari matriks antidiagonal pada Hosoya's triangle. Sebelumnya sudah dibahas terkait matriks antidiagonal pada Hosoya's triangle, maka selanjutnya kita akan bisa menentukan bagaimana cara mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks antidiagonal pada Hosoya's triangle. Untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen, pertama kita harus menentukan dulu matriksnya. Maka pertama kita definisikan matriks A sebagai persamaan 4 berikut. Matriks A disusun oleh entry-entry AIJ dengan IJ-nya bernilai antara 1 sampai dengan N, di mana entry AIJ ini bernilai FI kuadrat jika J sama dengan N min I plus 1, dan bernilai 0 untuk J yang lainnya. Dan FI di sini itu merupakan bilangan Fibonacci ke I. Contohnya kita bisa lihat pada gambar 2A, di sana terdapat gambar matriks antidiagonal A dengan ordo 7x7. Next. Selanjutnya, untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks yang didefinisikan pada persamaan 4 tadi, kita bisa menggunakan proposition 3.1, yaitu jika A adalah matriks seperti yang didefinisikan pada persamaan 4, maka yang pertama, range dari A sama dengan N. Yang kedua, jika N sama dengan 2K atau N bernilai genap, dan I berada di antara 1 dan K, maka nilai eigen dari A adalah lambda J sama dengan Fi kali Fn min I plus 1 jika J sama dengan I. Dan lambda J bernilai min Fi kali Fn min I plus 1 jika J sama dengan K plus I. Yang ketiga, jika N sama dengan 2K-1 atau N bernilai ganjil, maka nilai eigen dari A adalah lambda K sama dengan FK kuadrat dengan I bernilai antara 1 sampai dengan K, dan lambda J sama dengan Fi kali Fn min I plus 1 jika J sama dengan I, dan lambda J bernilai min Fi kali Fn min I plus 1 jika J sama dengan K plus I. Next. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5 di sini itu untuk menentukan vektor eigen dari matriks A. Nah, yang nomor 4, jika N-nya sama dengan 2K atau N-nya bernilai genap, maka vektor eigen dari A adalah XI sama dengan alfa 1, alfa 2, sampai alfa N untuk I bernilai 1 sampai dengan K, di mana alfa T bernilai plus minus FJ jika T sama dengan J dan J sama dengan I. Dan alfa T bernilai plus minus Fn min J plus 1 jika T sama dengan N min J plus 1 dan I sama dengan J. Dan alfa T bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Selanjutnya yang nomor 5, jika N sama dengan 2K min 1 atau N bernilai ganjil, maka vektor eigen dari A adalah YI sama dengan beta 1, beta 2, sampai beta N untuk I bernilai 1 sampai dengan K min 1, dan YK sama dengan 0, 0 sampai dengan 1, 0 sampai dengan 0, atau bisa disebut vektor baris dengan elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada titik tengahnya bernilai 1, di mana beta T sama dengan plus minus Fj jika T sama dengan J dan J sama dengan I, dan beta T bernilai plus minus Fn min J jika T sama dengan N min J dan I sama dengan J, dan beta T bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Next. Nah, di sini ada untuk contohnya kita menggunakan matriks pada gambar 2A yang sudah dibahas tadi. Matriks A pada gambar 2A ini, di mana matriks tersebut diperoleh dengan menggunakan definisi yang sudah dijelaskan pada persamaan 4 tadi, yaitu entry-entry-nya itu bernilai
AIJ bernilai FI kuadrat jika J-nya itu sama dengan N min I plus 1 dan AIJ bernilai 0 untuk J yang lainnya. Pada matriks A ini berukuran atau berordo 7 kali 7. Jadi N-nya itu sama dengan 7 atau N bernilai ganjil. Sehingga apabila kita ingin menentukan nilai eigennya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ada pada proposition 3.1 pada nomor 3, karena di sini N-nya sama dengan 7 atau bernilai ganjil. Maka kita gunakan rumus ketika N-nya sama dengan 2K-1, maka nilai eigen dari A adalah lambda K sama dengan FK kuadrat dengan I bernilai antara 1 sampai dengan K, dan lambda J bernilai Fi kali Fn min I plus 1 jika J sama dengan I, dan lambda J bernilai min Fi kali Fn min 1 plus min I plus 1 jika J sama dengan K plus I. Untuk contohnya, dari matriks tersebut, kita bisa peroleh karena N-nya sama dengan 7, jadi N sama dengan 2K-1, sehingga diperoleh K-nya sama dengan 4. Nah, karena K-nya 4, jadi kita peroleh lambda K sama dengan FK kuadrat, sehingga dari matriks tersebut kita peroleh nilai eigen lambda 4-nya itu sama dengan F4 kuadrat, di mana F4 itu bilangan Fibonacci keempat, yaitu 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga kita peroleh lambda 4-nya sama dengan 9. Selanjutnya, untuk lambda 1, lambda 2, dan lambda 3-nya, kita bisa menggunakan rumus lambda J sama dengan Fi kali Fn min I plus 1 ketika J-nya sama dengan I, sehingga kita peroleh lambda 1-nya sama dengan F1 kali F7, yaitu bilangan Fibonacci ke-1 dikali bilangan Fibonacci ke-7, yaitu 1 kali 13 sama dengan 13, lambda 2-nya F2 kali F6, yaitu 1 kali 8 sama dengan 8, lambda 3-nya F3 kali F5, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya, untuk lambda 5, lambda 6, dan lambda 7, kita gunakan rumus lambda J sama dengan min Fi kali Fn min I plus 1, yaitu ketika J-nya sama dengan K plus I atau 4 plus I. Sehingga diperoleh lambda 5-nya min F1 kali F7, yaitu min 1 kali 13 sama dengan min 13, lambda 6-nya sama dengan min F2 kali F6, yaitu min 1 kali 8 sama dengan min 8, dan lambda 7-nya min F3 kali F5, yaitu min 2 kali 5 sama dengan min 10. Sehingga dari matriks A tersebut kita bisa memperoleh 7 buah nilai eigen lambda 1 sampai dengan lambda 7. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk menentukan vektor eigen dari matriks A tersebut, karena N-nya sama dengan 7 atau bernilai ganjil, maka kita bisa menggunakan rumus pada proposition 3.1 pada nomor 5, yaitu jika N sama dengan 2K-1 atau N bernilai ganjil, maka vektor eigen dari A adalah YI sama dengan beta 1, beta 2, sampai beta N, untuk I bernilai 1 sampai K-1, dan YK sama dengan vektor baris dengan elemen-elemennya bernilai 0, kecuali pada titik tengah bernilai 1, dengan beta T-nya itu bernilai plus minus FJ jika T-nya sama dengan J dan J sama dengan I, bernilai Fn min J jika T sama dengan N min J dan I sama dengan J, dan beta T-nya bernilai 0 jika I-nya tidak sama dengan J, sehingga kita bisa memperoleh vektor eigennya seperti pada gambar 2B di sebelah kanan. Next. Untuk selanjutnya yaitu polinomial karakteristik dari matriks antidiagonal pada Hosoya's triangle. Perhatikan bahwa jika A adalah matriks antidiagonal seperti yang didefinisikan pada persamaan 4 tadi, maka polinomial karakteristik dari A yaitu sebagai berikut. Nah, Px bisa kita definisikan sebagai Pi sama dengan 1 sampai N dari X kuadrat min Fi kuadrat kali Fn min I plus 1 kuadrat ketika N-nya genap, atau Px bisa kita definisikan sebagai Pi sama dengan 1 sampai N min 1 per 2 dari X kuadrat min Fi kuadrat kali Fn min I plus 1 kuadrat dikali X min Fn plus 1 per 2 kuadrat ketika N-nya bernilai ganjil. Selanjutnya,
rumus yang berikut, dengan menggunakan formula Pieta untuk polinomial, kita dapat mengatakan bahwa polinomial karakteristik untuk matriks A adalah polinomial berderajat n, di mana formula Pieta itu adalah rumus antara koefisien pada polinomial dengan angka dan hasil nilai akarnya, di mana ketika fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita bisa memperoleh nilai x1 plus x2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2-nya sama dengan C min A. C per A. Nah, dari rumus tersebut, dari formula tersebut, kita dapat mengatakan bahwa polinomial karakteristik untuk A adalah polinomial berderajat N, dengan koefisien dari X pangkat N min 1 adalah trace dari matriks A, koefisien dari X pangkat 0 adalah determinan A, dan koefisien dari X pangkat N min K adalah min 1 pangkat K kali sigma I 1 kurang dari I1 kurang dari I2 sampai dengan kurang dari IK kurang dari N, lambda I1 kali lambda I2 sampai dengan lambda IK, di mana IJ merupakan nilai eigen dari matriks A, atau bisa disebut juga koefisien dari X pangkat N min K itu adalah min 1 pangkat K dikalikan dengan penjumlahan dari hasil kali semua nilai eigen dari matriks A. Untuk penjelasan selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Gayu. Yang selanjutnya adalah determinan dari matriks segitiga miring pada Hosoyas triangle. Pertama, kita definisikan T, N, K dari matriks segitiga miring H. Jika K sama dengan 2, 3, sampai N plus 1, maka Tn, K sama dengan entry dari AIJ dengan I dan J berada pada interval 1 sampai N, di mana untuk setiap entry dari AIJ tersebut sama dengan Fi dikali Fn min J plus 1, jika K kurang dari sama dengan I plus J kurang dari sama dengan N plus 1. Lalu 0 untuk yang lainnya. Lalu dari aljabar linear jika diketahui lambda 1 sampai lambda N adalah nilai eigen dari matriks A, maka determinan dari A adalah determinan A sama dengan Pi I sama dengan 1 sampai N lambda I. Lalu jika diketahui N dan I tidak sama dengan J, elemen dari 2 sampai N plus 1, maka matriks Tn, I dan Tn, J tidak harus memiliki nilai eigen yang sama. Selanjutnya, pada proposisi 3.2 ditunjukkan jika N diketahui, hasil dari nilai eigen Tn, Tn, K sama dengan perkalian nilai eigen dari Tn, N plus 1 untuk 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. Hasil kali tersebut berada di median dari H. Selanjutnya dilihat di sini ada proposisi 3.2. Jika 2 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N plus 1, maka untuk setiap N lebih dari sama dengan 2 berlaku nilai determinan Tn, K sama dengan Pi I sama dengan 1 sampai N Fi kuadrat jika N sama dengan 0 atau 1 modulo 4. Lalu min Pi I sama dengan 1 sampai N Fi kuadrat jika N sama dengan 2 atau 3 modulo 4. Untuk bukti, kita bisa menggunakan kofaktor atau rumus Leibniz untuk penjumlahan di semua permutasi 1, 2, sampai N. Di sini kita perhatikan bahwa determinan Tn, A sama dengan determinan A, di mana A adalah matriks antidiagonal N kali N, yang hasil tersebut dapat diperluas menjadi matriks dengan entry AIJ sama dengan Fi kali Fn min J plus 1, di mana N min K kurang dari sama dengan I plus J kurang dari sama dengan N plus 1. Dan K adalah 1 atau 2 atau bilangan bulat kurang dari N min 2.
Selanjutnya ada contoh determinan dari matriks segitiga miring pada Hosoya triangle. Di sini jika n bernilai 4 atau n sama dengan 4, maka berlaku seperti pada matriks di bawah ini ya. Untuk nilai determinannya yaitu Pi I sama dengan 1 sampai 4 Fi kuadrat atau perkalian dari nilai Fi kuadratnya. Selanjutnya untuk referensi kami menggunakan referensi dari buku Matteo Blair, Rigoberto Flores, dan Arta Mukherjee yang berjudul Matrix in the Hosoya Triangle. Selanjutnya saya kembalikan ke Opa Mustafa. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.